Arus balik Lebaran mulai terlihat di sejumlah lintasan jalur mudik. Peningkatan volume kendaraan diantaranya terjadi di kawasan Garut, Jawa Barat. Reporter NET Dede Rohali serta juru kamera Lukmanul Hakim merekam situasi kepadatannya sekitar pukul 10 malam tadi. Ya, pantauan arus lalu lintas di pertigaan Salamaja, Kadungora, Kabupaten Garut hingga pukul 10 malam tadi masih terpantau padat. Kepadatan kendaraan terjadi terutama dari arah Garut yang akan menuju Bandung dan juga Jakarta. Kendaraan hanya bisa melaju dengan kecepatan 20 hingga 40 km per jam. Untuk mengurai kepadatan kendaraan ini ada beberapa upaya yang dilakukan oleh Polres Garut. Ya, berikut petikan wawancara kami bersama Wakapolres Garut, Kompol Irfan. Untuk mengurai kemacetan yang telah kami lakukan adalah berupa koordinasi dengan Kapolres Soreang, Bapak Kapolres Garut, koordinasi Kapolres Soreang untuk pemendingan arus dari flyover Nagrek, lingkar Nagrek keluar. Setelah itu kita melakukan lingkar one way dari Garut menuju langsung ke lingkar Nagrek. Sementara puncak arus balik dari arah Garut yang akan menuju Bandung memang diprediksi baru akan terjadi pada hari Jumat dan juga Sabtu pekan ini. Dede Rohali, Lukmanul Hakim melaporkan untuk NET. Sementara di stasiun Gubeng, Surabaya, arus balik Lebaran sudah cukup signifikan. Reporter Dewi Anggra dan juru kamera Rizky Zulfi Anwar merekam lonjakan penumpang di stasiun tersebut yang terjadi sepanjang hari ini. 4 hari setelah Lebaran, arus balik sudah terasa di stasiun Gubeng, Surabaya. Terpantau sejak pagi tadi hingga malam ini, lonjakan penumpang mencapai 3.800 penumpang dan mereka terangkut 35 kereta. Kepadatan terjadi baik di sisi stasiun lama, yaitu lajur ekonomi, maupun sisi stasiun baru untuk bisnis dan eksekutif. Kepadatan penumpang ini juga didominasi rute Jakarta dan juga Bandung. Untuk mengantisipasi lonjakan penumpang, berikut pernyataan pihak stasiun Gubeng, Surabaya, yaitu Muhammad Sofan Hadi. Arus balik ada peningkatan mulai pada H+1 sampai dengan H+3 ini, peningkatannya sekitar rata-rata 16%. Tiket kelas jarak jauh untuk ekonomi itu habis sampai dengan tanggal 10, H+10. Dan untuk jarak jauh ke Jakarta Bandung eksekutif juga habis sampai H+10. Selain pihak stasiun Gubeng, Surabaya, juga diamankan oleh sejumlah pihak kepolisian. Nah, hal ini dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya tindak kriminal dan juga kejahatan di stasiun Gubeng ini. Puncak arus balik akan terjadi pada hari Sabtu hingga Minggu esok. Dewi Anggra, Rizky Zulfi Anwar melaporkan untuk NET. Meski belum signifikan, lonjakan arus balik terjadi di bandara, terminal, dan juga stasiun. Namun di hari ketiga pasca Lebaran ini, di stasiun Gambir justru masih banyak yang bepergian keluar daerah. Kamis malam di stasiun Gambir, Jakarta Pusat, keberangkatan kereta menuju daerah di Jawa masih ramai. Ya, rata-rata pengguna kereta yang ada di stasiun Gambir hari ini akan kembali ke daerah mereka masing-masing karena menghabiskan waktu Lebaran mereka bersama keluarganya yang ada di Jakarta. Umumnya para penumpang juga sudah menyiapkan tiket pergi pulang Jakarta dan daerah masing-masing. Karena saudara kandung semua ada di Jakarta, jadi saya ngalah ke sini. Surabaya, 5 hari itu di sini. Memang berangkatnya ke tanggal 26, 27 pagi kan berangkat. Saya beli karcis, tiketnya PP, sudah PP, jadi enak. Sejak pukul 5 sore hingga pukul 10 malam, total penumpang yang berangkat dari stasiun Gambir mencapai lebih dari 12.000 penumpang. Arus balik, angkutan lebaran dan arus mudik ya. Untuk arus mudiknya sampai H+3 ini masih ada walaupun tidak terlalu banyak seperti hari kemarin. Untuk arus balik dari H+2 kemarin berangsur-angsur sampai H+3 ini masih sudah mulai bertambah terus ya. Di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, kedatangan penumpang domestik meningkat di hari ketiga pasca Lebaran. Rabu malam penerbangan tercatat 497 kedatangan, sedangkan Kamis ini meningkat menjadi 618 kedatangan. Sementara di Terminal Pulau Gadung, Jakarta Timur masih lengang. Belum ada lonjakan penumpang arus balik maupun peningkatan kedatangan bus dari daerah menuju ibu kota. Hal ini jauh berbeda dibanding tahun lalu. Pada saat H+1, ya data kita diupdate 1.932 penumpang
dengan jumlah bus 123. Artinya ini sangat jauh menurun dibandingkan tahun lalu yang mencapai 4.000 lebih. Di hari ketiga setelah Idul Fitri ini, kebanyakan bus maupun penumpang yang datang masih dalam rute dekat seperti Karawang, Subang, dan Cirebon. Tadi saya perjalanan dari Kuningan menuju Jakarta itu melewati Indramayu, Subang, Karawang, dan sampai sini. Perjalanan sih dari Kuningan menuju Cirebonnya itu lumayan agak macet. Baik di stasiun, terminal, maupun bandara, jumlah penumpang dipastikan akan meningkat pada akhir pekan, yakni Sabtu dan Minggu. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Antrean kendaraan hingga 15 km terjadi di jalur Puncak Cianjur, Jawa Barat, Kamis malam. Sementara di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat, kemacetan yang terjadi sejak sore mulai mencair. Antrean kendaraan sepanjang 15 km terjadi di jalur Puncak Cianjur, Jawa Barat. Kendaraan yang menuju arah Jakarta terjebak kemacetan selama lebih dari 4 jam. Lalu lintas makin semrawut setelah para pengendara motor memaksa masuk dan menggunakan ruas jalan yang berlawanan. Akibatnya kemacetan total tak terhindarkan. Ke Jakarta. Udah berapa lama ini macet? Dari jam 3 udah hampir 4 jam. Tadi ada pemberitahuan nggak dari Polri? Nggak ada sama sekali. Tanya juga nggak ada ini. Bilangnya ada ini tuh. Kami belum tahu. Nggak ada informasi yang jelas ya tadi. Petugas Satuan Lalu Lintas Polres Cianjur langsung memberlakukan sistem buka tutup jalur secara bergantian sehingga kedua lajur jalan kembali dapat dilalui meski masih tersendat. Sementara volume kendaraan yang memasuki kawasan wisata Puncak Bogor, Jawa Barat mulai berkurang. Hingga Kamis malam, antrean kendaraan hanya terjadi sepanjang 1 km di jalur utama kawasan wisata Puncak. Bahkan sejumlah jalur alternatif yang biasanya juga dipadati kendaraan juga mulai lengang. Pemberlakuan sistem buka tutup arus kendaraan cukup efektif untuk mengurai kemacetan yang selama beberapa hari terakhir terus terjadi. Meski demikian, sejumlah pengendara tetap mengeluhkan lamanya pemberlakuan buka tutup jalur dari Puncak menuju Jakarta. Udah 2 jam. Ya. Mau ke Taman Safari. Ya akhirnya ya bos sudah suruh pulang, balik lagi, besok aja lagi kembali. Jemputnya besok aja. Sejak pukul 4 sore hingga malam hari, petugas memberlakukan jalur satu arah dari Puncak menuju Jakarta dengan waktu yang lebih lama. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi arus balik wisata dan arus mudik di kawasan wisata Puncak. Mugi Satria, Dedi Jumhana melaporkan untuk NET. 3 hari pasca Lebaran, volume kendaraan pemudik yang ingin kembali ke Jakarta di pintu tol Pejagan Brebes, Jawa Tengah cenderung meningkat. Meski demikian, arus lalu lintas di tol Pejagan relatif lancar. Volume kendaraan yang melalui pintu tol Pejagan Brebes, Jawa Tengah terus meningkat. Hingga Jumat malam, arus kendaraan yang menuju Jakarta semakin padat. Meski demikian, tidak terjadi antrean kendaraan. Untuk mengantisipasi kemacetan, petugas memberlakukan sistem buka tutup jalur. Jalur menuju Larangan, Bumi Ayu, dan Purwokerto di pertigaan Pejagan Brebes ditutup. Seluruh kendaraan dari arah Jakarta yang keluar dari pintu eksit tol diarahkan ke jalur Pantura. Hal ini dilakukan agar arus lalu lintas menuju Jakarta lewat tol Pejagan lancar. Peningkatan volume kendaraan juga terjadi di jalur Pantura Brebes, Jawa Tengah. Ribuan kendaraan pemudik yang didominasi kendaraan pribadi memadati jalur Pantura menuju Jakarta. Petugas melakukan rekayasa lalu lintas dengan menerapkan pola 31 untuk mengurangi kepadatan kendaraan. Perjalanan gimana Pak tadi Pak? Dari Wonogiri. Ya perjalanannya gimana? Ya macet di Comal aja sini sedikit. Di Comal. Berapa jam Pak tadi Pak? Ya 3 jam. 3 jam macet? Ya. Biasanya kalau Wonogiri Jakarta kalau normal berapa Pak? 10 jam Mas. Diprediksi volume kendaraan yang melintas di jalur Pantura maupun yang melewati tol Pejagan akan terus meningkat seiring dengan berakhirnya masa libur Lebaran. Triyono Saifullah melaporkan untuk NET. Peningkatan arus balik kendaraan menuju Jakarta terus terjadi di Simpang Jomin, Karawang, Jawa Barat. Antrean kendaraan juga terjadi di tol Jakarta Cikampek kilometer 66 karena adanya pertemuan arus dari arah Bandung dan tol Cikopo. Hingga 3 hari setelah Lebaran, volume kendaraan di Simpang Jomin, Karawang, Jawa Barat terus meningkat. Arus kendaraan dari arah Cirebon tujuan Jakarta melalui pintu tol Cikampek terus bertambah. Peningkatan tidak hanya didominasi oleh kendaraan pribadi, namun juga kendaraan roda 2 yang terus mengalir. Petugas terus memberlakukan sistem pengalihan arus untuk mengurai antrean. Kendaraan roda 4 diarahkan menuju gerbang tol Cikampek, sementara kendaraan roda 2 diarahkan melintasi jalur arteri Karawang. Namun kami sudah mempersiapkan anggota
untuk menghadapi arus balik. Ya mungkin hari puncaknya nanti malam minggu. Dan anggota sudah kami siapkan. Jadi Pak, untuk kendaraan roda 2 dan roda 4 gimana tuh Pak? Untuk roda 4 kita luruskan ke arah Kopo, ya. Kemudian untuk roda 2 kita luruskan ke arah Cikampek. Peningkatan volume kendaraan ini diprediksi akan terus terjadi hingga Minggu malam. Sementara antrian kendaraan juga terjadi di ruas tol Jakarta Cikampek. Penumpukan kendaraan terutama terjadi pada kilometer 66. Hal ini disebabkan adanya pertemuan arus dari arah Bandung dan Cikampek. Kendaraan yang melintas di pertemuan kedua arus ini hanya bisa dipacu dengan kecepatan 20 hingga 40 km per jam. Iman Budiman melaporkan untuk NET. 3 hari usai Lebaran, arus lalu lintas di kawasan wisata Kota Batu, Jawa Timur padat. Minimnya jalur alternatif di kawasan ini mengakibatkan kemacetan sepanjang 20 km tak terhindarkan. Kamis sore kemacetan sepanjang 20 km terjadi di pintu masuk Kota Wisata Batu. Tepatnya di Desa Pendem yang menjadi pertemuan arus kendaraan dari arah Malang dan Surabaya menuju Kota Wisata Batu. Para pengguna jalan tak punya pilihan selain bersabar menunggu terurainya kemacetan. Waduh, kalau dari BNS, dari Jatim Park 2. Tadi dari arah mana Mas? Dari arah Jatim Park 2. Sudah berapa jam? Ini satu jam. Sementara untuk mengurai kepadatan kendaraan yang menuju Kota Wisata Batu, Polres Batu memberlakukan rekayasa arus lalu lintas. Dari Simpang 3 Pendem ini tetap arahnya tetap dari sini dan himbauan kita harus bersabar. Harus bersabar. Karena arusnya sangat padat. Minimnya jalur alternatif di kawasan Kota Wisata Batu mengakibatkan kemacetan tak terhindarkan, terutama saat libur Lebaran seperti saat ini. Diprediksi kemacetan ini akan terus terjadi hingga akhir pekan mendatang. Tutus Sugiarto melaporkan untuk NET. Iya, kepadatan arus balik ini diprediksi akan terjadi pada hari Jumat dan juga hari Sabtu ini ya Taufik ya. Betul, dan pastinya kita juga terus mengimbau kepada seluruh pemudik untuk selalu berhati-hati, terutama untuk pengendara sepeda motor atau kendaraan roda 2 ya. Karena dari data tahun ini sendiri 80% kecelakaan itu adalah melibatkan sepeda motor. Nah, berarti harus terus berhati-hati ya Taufik Betul. ya. Lalu bagaimana pengalaman mudik Anda hari ini? Anda dapat berbagi pada kami. Silakan kirimkan foto selfie suasana mudik ke akun Twitter @netmediatama dengan hashtag #netmudik_hatika. Ya, setiap hari akan dipilih satu pengirim selfie terbaik untuk mendapatkan souvenir cantik dan nama pemenangnya akan diumumkan di program Indonesia Morning Show besok pagi.